Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Jumpa lagi kita dalam acara Ngopi Dilan, ngobrol pintar seputar pengadilan. Pada siang hari ini kita telah kedatangan tamu, yaitu Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur, Bapak Suryadi SAG SHMH. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat Bu Ira. Terima kasih telah hadir dalam acara Ngopi Dilan. Baik Bapak, jika berkenan kami ingin sekali untuk mendengarkan penjelasan Bapak mengenai bagaimana kedudukan pengadilan agama dalam sistem hukum di Indonesia. Izin Bapak, mohon penjelasannya. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Ira. Sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Montesquieu yang dikenal dengan teori trias politica, bahwa kekuasaan negara ini dibagi ke dalam 3 sistem kekuasaan. Yang pertama adalah sistem kekuasaan lembaga eksekutif. Yang kedua, sistem kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga legislatif. Dan yang ketiga, sistem kekuasaan yang dilakukan oleh lembaga yudikatif. Sesuai dengan konstitusi kita yang terdapat dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga tahun 2001, di sana dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman atau yudikatif itu dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya yang mencakup lingkungan 1 peradilan umum, 2 peradilan agama, 3 peradilan tata usaha negara, dan 4 peradilan militer. Selain Mahkamah Agung sebagai lembaga kekuasaan kehakiman, juga oleh negara diberikan kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, di mana letak kedudukan peradilan agama itu? Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 24 ini, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan peradilan agama itu dalam sistem hukum Indonesia ini adalah sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman bersama 3 lembaga peradilan lainnya. Demikian Bu Ira yang dapat saya jelaskan. Baik Bapak, izin kami ingin menanyakan satu pertanyaan lagi Pak. Apa saja kompetensi pengadilan agama? Kami ingin mendapatkan penjelasan dari Bapak secara detail. Jika bisa Bapak berkenan menjelaskan Pak. Oke, baik. Tapi mohon maaf Pak, sebelum menjawab kita cobain kopi dari rumah kafe sini. Silakan Bapak. Baik. Berbicara tentang kompetensi pengadilan agama, dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Dalam pasal 49 ayat 1 dijelaskan bahwa pengadilan agama itu berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang 1 perkawinan, yang kedua kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan yang ketiga wakaf dan sodako. Nah, kemudian oleh negara, kewenangan atau kompetensi pengadilan agama itu ditambah lagi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu dijelaskan bahwa kewenangan pengadilan agama selain yang saya jelaskan tadi, ditambah lagi
pengadilan agama itu berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Demikian Bu Ira berbicara masalah kompetensi pengadilan agama itu. Kami ingin penjelasan lebih rinci lagi, Pak. Apakah yang dimaksud dengan ekonomi syariah itu, Pak? Oke, baik. Ekonomi syariah itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, badan hukum atau badan atau organisasi yang tidak berbadan hukum yang sifatnya komersil atau tidak komersil yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai contoh misalnya tentang perbankan syariah. Tentang perbankan syariah ini antara pihak bank sendiri sebagai kreditur dan pihak nasabah sebagai debiturnya. Ketika terjadi sengketa antara pihak debitur dan kreditur dalam hal misalnya pinjam meminjam, maka sengketa antara debitur dan kreditur, misalnya antara pihak nasabah orang per orang dengan kreditur dalam hal ini bank syariah, maka itu menjadi kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikannya. Itu salah satu contohnya. Baik, Pak. Nah, kaitan dengan perkara ekonomi syariah itu sendiri, Pak, apakah di Pengadilan Agama Jakarta Timur sudah ada menangani tentang sengketa ekonomi syariah tersebut, Pak? Oke, baik. Pengadilan Agama Jakarta Timur sudah banyak menerima perkara-perkara tentang sengketa ekonomi syariah ini. Baik itu diajukan oleh para pihak dengan cara gugatan sederhana maupun dengan mengajukan gugatan biasa. Dan untuk tahun ini saja, gugatan sederhana yang masuk ke Pengadilan Agama Jakarta Timur ini kurang lebih sudah sekitar 4 perkara. Sedangkan gugatan biasa, gugatan ekonomi syariah yang diajukan dengan format gugatan biasa sudah sekitar 5 perkara. Demikian, Beda. Terima kasih, Bapak. Wah, hari ini kita mendapatkan banyak pencerahan tentang pengadilan agama dan juga ada penambahan tentang ekonomi syariah. Semoga menjadi tambahan wawasan ilmu bagi kita semua dan khususnya bagi masyarakat pada umumnya, Pak. Baiklah, acara Ngopi Dilan pada hari ini kita bisa selesai pada hari ini juga, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur sebagai narasumber pada hari ini, pada siang hari ini, yang telah berkenan memberikan waktunya, meluangkan waktunya untuk bisa hadir di tengah-tengah kita. Pada Bapak Suryadi SAG SHMH, terima kasih Bapak. Semoga lain waktu berkenan memberikan pencerahan kembali bagi kami semua. Baik, kepada pemirsa dan hadirin semua, kami tutup acara Ngopi Dilan pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa lagi di acara Ngopi Dilan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.